Bismillahirrahmanirrahim. Buat semua kawan-kawan se-Indonesia dimanapun berada, saya menulis di Instagram dengan izin Allah dan di Facebook, apa yang bisa dibagiin, bagiin. Bikin jejaring sendiri di sekitar rumah kita. Jaga-jagain makannya tetangga kanan kiri, depan dan belakang. Sebisanya aja, nggak mesti gimana-gimana, tapi tunjukin kepedulian apa gitu. Ajarin juga kemampuan bertahan makan hanya satu kali. Kalau udah ngajarin kan berarti kita juga udah melakukan. Ajarin juga kemampuan bertahan makan hanya satu kali. Ini penting nih di situasi seperti sekarang ini, yang makan kudu 3 kali plus cemilan ini cemilan itu, kudapan ini kudapan itu, jajan ini jajan itu. Waduh, hari ini mah udah jangan lupakan lah. Hari ini coba hidupin kemampuan bertahannya seorang anak manusia gitu, bahwa sebenarnya dia bisa nggak makan 2-3 hari sebenarnya. Ya, ada yang pernah jajal hanya minum saja air putih selama 24 jam dan 36 jam. Saya nggak berhasil tuh, tapi waktu itu emang nggak ada keadaan yang membuat saya harus begitu juga. Izin Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terjadi. Tapi yang sehari setengah saya pernah jajal, izin Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi ajarin juga kemampuan bertahan makan hanya 1 kali sehari. Ya. Ini pengalaman pribadi ya. Kemampuan saya pribadi yang makan hanya 1 kali itu, dan oke aja. Kembali lagi bisa. Maksudnya balik lagi tuh. Saya bisa lagi begitu. Gimana? Setelah saya mulai lagi puasa Sya'ban 1 bulan penuh. Ini hari kelima nih waktu saya ngerekam ini. Jadi baru 4 hari puasa ini masuk hari kelima. Kemampuan makan cuma sekali itu balik lagi. Asli, saya buka puasa nggak pengen langsung makan gitu. Pakai air rebusan rempah-rempah gitu. Air putih anget gitu. Air putih anget, terus dijedain rebusan rempah-rempah, dijedain teh tawar, dijedain kopi pahit. Udah tuh nggak pengen makan tuh. Sehingga yang saya bilang bahwa buka puasa kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala gitu ya, nggak makan dan makan nanti setelah lepas sholat Isya, itu pun telur sebiji aja udah kenyangnya, udah pengen nyaur, dan nyaurnya udah nggak pengen makan juga gitu. Kalau nggak nemenin anak-anak mah saya udah bilang tuh sama istri itu, enggak lah, nggak ikut nyaur, nggak pengen. Kenapa? Karena kemampuan makan sekali itu akhirnya meredam saya untuk nggak gimana gitu. Apalagi saya ini masih ada buncit, masih ada gudang kebuncitan, masih ada dapur kebuncitan. Jadi saya masih punya nih sisa-sisa makanan yang bertahun-tahun saya bawa. Ini kan mesti dikeluarin, mesti dicuci gudangin gitu loh. Nah, badan saya dalam tanda petik saya paksa jadinya untuk ngambil yang di dalam. Masya Allah nih, ini Masya Allah ini. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ya, bagaimana kalau yang nggak buncit? Tambah hebat lagi karena dia nggak kerja gitu kan. Walaupun kerja jadi energi gitu. Saya ulangi ya. Jadi kemampuan makan yang hanya sekali itu saya kemudian muncul lagi. Itu gara-gara saya kembali puasa padahal baru hari kelima. Kebayang kalau kemudian menjadi the new normal. Ya, normalnya kan 3 kali makan. Terus jam 9 pagi udah mesti nyemil ini nyemil itu, jam 11-an kudapan ini kudapan itu, rapat aja tangan ngegares gitu. Makan ya apa yang bisa dimakan, kue lah, lemper lah, kayak apa gitu hidup kok buat makan itu. Itu saya kembali lagi tuh kemampuan itu. Ya, ketika kemudian saya mulai lagi puasa Sya'ban 1 bulan penuh, dan puasa Sya'ban 1 bulan penuh tuh nggak ada cerita orang nggak setuju yang masalah ini yang nisfu Sya'ban. Nah itu mungkin ada perdebatan. Terus kemudian puasa yang hanya di ujung Sya'ban 1-2 hari menjelang Ramadan, nah itu yang perdebatan. Tapi kalau di awal-awal kayak gini kemudian hajar 1 bulan penuh, oke. Kalau puasa Daud itu belum ngefek. Kalau kata saya loh ya, maaf Senin Kamis apalagi, karena jedanya tuh kelamaan.
Senin puasa tapi kita balik normal lagi tuh. Normalnya ya tadi. Nah harusnya kita membangun the new normal. The new normalnya gimana? The new normalnya kita ya makan sekali aja. Sisanya di jendela yang pas buka puasa itu kita tuh aja minum air rempah-rempah. Saya ulangi ya, minum air rempah-rempah gitu loh. Minum kemudian rebusan daun-daun, teh hijau atau teh apa kek ya, tapi nggak usah pakai gula ya. Kemudian jedain lagi minum kopi tanpa gula juga pahit ya. Wah udah itu ya udah. Ketemu 1 ekor ikan dibagi 2 sama istri juga udah kelar tuh makan dah. Tapi emang jangan pas sekali makannya itu saya bilang jangan mengkonsumsi nasi sama gula. Nasi sama gula itulah yang membuat kita tuh diderak rasa lapar terus. Habis makan nggak masuk akal 2-3 jam kemudian udah lapar lagi. Yang membuat kita tadi tuh kudu nyari cemilan, jajan dan lain sebagainya. Ya, kawan-kawan bisa gemeter loh bila telat makan. Ya, bila makan terakhir itu pakai gula, pakai nasi. Nasinya aja udah gula. Sesuatu yang nggak akan terjadi bila sementara nggak konsumsi nasi dan gula putih. Gitu. Saya nulis di Instagram dan di Facebook saya, istilahnya ya makan dengan telur 1 biji yang digoreng tanpa minyak, tanpa garam, itu akan mampu membuat kawan-kawan bertahan 1 hari hitungannya tanpa makan. Itu sekali lagi nih, apalagi buat yang buncit, yang masih ada kantong makan, yang percayalah badan akan mampu kok ngeluarin makanan dari gudang kebuncitan tadi, dari dapur kebuncitan tadi. Dengan berpuasa malah lebih kece. Nih caranya nih saya bilang, buka puasa minum air putih aja, putih anget. Beneran, ajarin tuh anak-anak how to survive, how to fight gitu ya. Bagaimana kemudian kita bertahan dan kemudian bertempur gitu. Repot kan misalkan dalam kondisi perang kita mesti bawa apa namanya peralatan masak. Gimana coba? Itu. Buka puasa minum air putih anget aja, kemudian minumnya tuh seteguk, dinikmatin sambil sholawat. Ya Allah kuatin ya ya Allah gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kuatin, sehatin, segerin, beri cahaya, beri nyaman, beri aman, beri tenang, beri kuat gitu. Bikin selamat ya Allah dengan air putih ini, selamat dari corona dan lain sebagainya gitu. Seteguk sambil baca sholawat, kemudian sholat dulu ya, zikir, ngaji kecil gitu ya. Kemudian habis sholat minum lagi deh air rebusan dedaunan apa kek, rempahan apa kek, rimpang apa kek gitu. Kemudian tembus tuh isya kan, habis sholat isya boleh deh tuh makan telur ratu gitu. Ikan separo gitu, paling ngirit. Jadi bisa sedekah, bisa berbagi, bisa bertahan nih, bisa sampai 3 bulan insya Allah kalau begini judulnya. Kemudian itu tuh makan dedaunan, cari dedaunan, daun singkong, minta izin petik-petikin gitu. Daun paya, gitu. Rebus dahulu enak banget awal-awal mah. Udah tuh dedaunan tuh, alami banget, kece kayak zaman dulu, tak zaman Tarzan kali ya. Saya malah makan daun itu tuh alpukat, ada daun alpukat di depan rumah. Emang sengaja nggak niat pohonnya, emang apa buahnya, emang daunnya aja gitu. Itu. Googling deh dedaunan apa yang bisa dimakan. Tadi saya bilang tuh makan tanpa garam, tanpa minyak, kalau perlu direbus aja. Mudah-mudahan di situasi kayak begini teman-teman masih punya gas ya. LPG gitu ya. Dengan begini aja nih kawan-kawan udah bisa irit, bener-bener irit. Bayangin coba, dah nggak beli beras, dah nggak beli gula, dah nggak beli garam ya. Lauk juga nggak kayak kesetanan dulu, semua lauk ada gitu. Bener deh, coba deh begitu kita puasa, terus puasanya juga sekalian kita nggak nasi nggak gula, itu kita otak tuh jadi
Jadi kagak crazy sama food gitu loh. Nggak crazy sama, nggak gila sama makanan itu. Anteng gitu. Ada makanan juga tangan nggak langsung gerak gitu loh. Biasanya kalau nggak ada aja kita buka-buka lemari, buka-buka kulkas. Nggak ada kita ke warung. Ini kalau kita puasa, kemudian puasanya nggak pakai karbo, nggak pakai gula. Itu kembali nih saya kayak bener aja nih ngomong kayak begini. Padahal baru juga. Dulu pernah on off, pernah lagi on off lagi. Ini masuk lagi nih, mungkin nih hikmahnya gitu ya. Dengan begini aja nih udah ngirit tuh udah luar biasa. Itu juga udah nggak goda lah buat makan itu, ganyang ini ganyang itu, enggak ya. Sehingga duit yang seada-adanya kita bisa bertahan gitu loh. Sekarang kan kita masih bisa bertahan nih. Misalkan teman-teman bisa jual handphone, bisa jual TV, bisa jual kulkas, ya kan, bisa mungkin minjem ke tetangga. Tapi kalau nggak dibenahin pola makannya, satu keluarga 3-5 orang makan 3 kali sehari, ya orang kaya gue puyeng kali. Jangan salah loh, orang kaya nggak puyeng-puyeng, makin kaya makin jadi pengusaha tuh, tanggungannya makin banyak. Bener. Aduh, saya doain dah biar jadi orang kaya, biar jadi pengusaha, biar tahu pusingnya kayak apa. Bener, belum lagi tekanan batin, tekanan mental, perasaan tuh nggak bisa dibohongin. Ketika nggak bisa gaji karyawan, ketika kemudian nggak bisa nyenengin karyawan, ketika harus mem-PHK karyawan, itu bisa jadi penyakit buat orang kaya dan pengusaha juga. Kecuali emang orang kaya sama pengusaha yang kagak ada hatinya, ya mau gimana? Gitu. Terus jangan buang waktu. Ayo nanam singkong, ubi, kentang, terong, labu, pare, cabai, tomat, bawang, kunyit, jahe, dan lain-lain. Ya. Piara tuh ayam piik, ayam anakan. Sebulan 2 bulan udah bisa dipotong itu. Ingat zaman-zaman SD dah yang usianya sama kayak saya nih, 40 45, ya 50. Waktu zaman SD kan kita bagaimana? Beli anak piik, taruh di kardus, ya kan? Kasih bohlam, kardusnya dibolongin, taruh di kamar. Kalau pagi kalau siang dikeluarin, kasih sisa-sisa makanan apa kayak, atau nggak usah juga dia gede sendiri. Sebulan 2 bulan bisa dimakan itu. Waduh, kalau udah ada ayam merdeka itu bisa 3 hari makan juga. Gini. Ketika kita nggak pakai karbo, ketika kita nggak pakai gula, makan ayam. Pahanya ayam kebanyakan, asli kebanyakan. Paha ayam tuh kita bisa berdua sama anak-anak. Bener. Nah, yang begini ini benar-benar diperlukan di masa lockdown. Ya, kita belajar dari Gaza Palestina. Gaza kan juga lockdown. Tapi karena apa-apa diproduksi sendiri, ya aman lah. Ayo gerakin anak-anak muda benar-benar nanam. Belajar tuh di YouTube. Mumpung sisa kuota masih ada. Semua lahan kosong, tanamin dah. Ya, percis 1-2 bulan yang lalu saya bilang sama Amir, orang rumah kan, Mir, nih nanam kentang, ayo nanam singkong, nanam ubi, nanam apa? Alhamdulillah tuh, izin Allah beneran dah. Kan saya udah sebagian udah saya Instagramin kan, gitu. Tanaman-tanamannya bagaimana ceritanya, Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim barik ala alihi. Nah ya, diperdengarkan ini kepada yang lain, ya saya juga gini, udahlah, jangan ngelihat orang dari fisik, dari kan ada orang yang memang nggak mengeluh, ada orang yang memang nggak berkeluh kesah, nggak bawaannya tuh ribut aja, enggak gitu. Tapi belum tentu emang orang punya duit cash, beneran. Saya sendiri nih ngalamin nih, bener, langka banget duit cash itu. Tadi saya bilang makin jadi pengusaha makin ambiar soal duit cash. Bener. Tapi soal makan aman gitu. Saya aman sebab pasokan berkebun. Waktu di masa susah ada agro yang digawangin sama teman-teman pesantren. Itu pun juga kan kita langsung bagi-bagiin, bagi ke SDM yang kerja di pesantren, bagi tetangga. Nggak bohong saya, beneran tuh itu berkah rezeki dari Allah SWT. Bener tuh, kalau nggak punya agro kemarin itu nggak ngerti juga gitu. Alhamdulillah gitu. Nah terus tanaman-tanaman itu udah mulai nih bagi-bagiin apa segala macam gitu. Ya. Yuk, ini kok ayam masih ada tuh. Dan ntar kapan waktu kita potong-potongin deh, kita bagiin sebisa yang dibagi deh begitu, insya Allah ya. Oke. Diperhatiin ya, dibangkitin
kemampuan makan cuman sekali gitu, ya, sehingga kita masuk kepada fase irit duit nasional. Ada, kita bisa berbagi gitu kepada yang lain. Ya Rob, mudah-mudahan deh ya. Dan gak usah khawatir lemes. Itu mah pikiran, asli pikiran. Kita buka puasa aja pakai air ya seleter gitu, udah nggak pengen makan juga gitu. Kembung. Iya, sampai Isya kita nggak mau makan. Ntar Isya tadi saya bilang, saya ulangi lagi Isya. Ntar bagaimana? Isya kita apa tuh? Tadi rempah-rempah, minum air rempah-rempah, minum rebusan daun itu, minum teh, minum kopi, dijedain gitu. Sejam, tahu-tahu jam 10. Jam 10-nya nyaur tuh jam 10 malam nyaur apaan nih. Itu aja tadi saya bilang, telur aja. Saya pernah jajal loh kemarin, kapan tuh, makan telur ayam kate. Itu lebih kecil lagi daripada telur ayam negeri. Saya tes itu, mampu gak nih badan saya? Mampu loh. Terus apakah saya mengurangi? Enggak. Saya tetap treadmill, tetap naik turun tangga, tetap mikir, tetap sholat sunnah yang banyak, tetap bercanda sama anak-anak. Enggak berarti ngirit-ngirit energi juga nih, jangan kemana-mana, jangan jalan-jalan, duduk aja, ya malah mati gitu. Alhamdulillah tuh telur ayam kate tahu kan, kecil banget itu, tapi oke tuh, enggak tuh gimana ya. Anak-anak ya, namanya anak-anak kan bocah ya kan, pada bikin roti ya, enggak kepengen tuh. Kenapa? Karena tadi tuh kita enggak rakus karena panggilan insulin, panggilan gula, panggilan nasi dan gula pasir. Itu yang memang jangan dah, udah. Bener. Ya setidaknya kita lah. Kalau anak-anak ya tapi anak-anak saya juga saya suruh jajal begitu. Ya mulai istri saya juga ngomong sama, "Pah, ya anak-anak begini. Udah saya bilang, udah ikut puasa aja, bismillah. Buat dia juga kok. Kan puasa tuh tirakat paling hebat itu. Kalau orang mau kaya, puasa. Kalau orang mau naik, puasa. Kalau orang mau jabatan tinggi, ya puasa. Kalau orang mau kemudian berkuasa, puasa. Kalau emang orang mau hebat, puasa. Kalau emang orang mau pinter, puasa. Kalau orang mau lulus ini, lulus itu, ujian ini, ujian itu, puasa. Kalau orang pengen ini, pengen itu, puasa. Itu puasa top banget itu, top banget. Boleh tuh. Lah, selama keinginan kita untuk kebaikan dan keinginan kita untuk Allah mah, emang jalannya harus mendekatkan diri kepada Allah kan. Pada saat mendekatkan diri kepada Allah itulah kita puasa gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makasih ya, dan manfaat.